Wow, ini ada pertanyaan. Romo mau tanya gimana cara mengusir setan? Kalau menurut ajaran Katolik itu gimana? Harus bacakan ayat Alkitab atau surat mana? Dan satu. Bagaimana cara mengusir setan? Ya, teman-teman, ini saya tidak expert di bidang ini ya pertama-tama. Tapi saya mempunyai beberapa pengalaman. Saya juga sebagai Romo itu tidak diajarkan nanti kalau mengusir setan dengan doa ini atau dengan ayat kitab suci itu dan sebagainya. Tetapi secara ini kalau mau dibicarakan bisa panjang ya. Tapi secara singkatnya saya punya keyakinan seperti ini teman-teman. Yang mutlak baik itu Allah, malaikat itu yang baik. Yang mutlak jahat itu setan, iblis ini ya. Nah ini dua hal yang tidak bisa disatukan ini ya. Berlawanan satu dengan yang lainnya. Lalu manusia ada di mana? Manusia ada di tengah-tengahnya ini ya. Maka kita patut bertanya ini kita lebih banyak baiknya atau lebih banyak jahatnya ini ya. Nah Allah selalu mengundang manusia untuk dekat menjadi baik, menjadi suci, menjadi kudus. Nah, ini kerjaannya setan ini menggoda manusia supaya jangan dekat dengan yang baik, dengan yang kudus, dengan yang suci. Maka setan sering juga menggoda supaya tertarik manusia lebih nanti mengikuti ke yang jahat itu ya. Nah, maka di sini yang menjadi pegangan pertama-tama adalah kita untuk bisa melawan setan harus semakin mendekatkan pada yang kudus dan yang suci ini. Nah, kalau kita selalu dekat dengan yang kudus dan yang suci ini pasti setan bisa dikalahkan ya. Lalu bagaimana caranya mengusir setan ini? Kalau mau kita lihat di dalam kitab suci bisa dibaca di Injil Matius bab 17 ayat 19 sampai 21 misalnya. Di sana para murid itu gagal mengusir setan, lalu bertanya pada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, jawabannya Yesus apa? Ini jawaban Yesus penting. Karena kamu kurang percaya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, maka pertama-tama untuk mengusir setan itu adalah kepercayaan pada Allah. Kalau kita percaya pada Allah, pasti setan akan kalah ya. Maka yang bisa mengusir setan itu bukan manusianya ya, tetapi kuasa Allah yang ada, yang dicurahkan dalam pribadi itu. Kita sendiri sebagai para murid, orang Katolik yang sudah dibaptis itu dicurai Roh Kudus. Kita ketika menerima perayaan mengikuti Ekaristi, menerima komuni, kita menerima tubuh Kristus. Maka kita disatukan dengan tadi yang kudus. Maka kita sebenarnya kalau punya iman dan kepercayaan yang besar, kita bisa mengalahkan setan. Doanya apa? Doa apapun kalau rasa-rasanya kalau tidak disertai dengan iman dan kepercayaan yang kuat juga tidak akan mempan gitu ya. Maka yang paling penting adalah iman dan kepercayaan itu. Kalau saya mengimani doa yang paling kuat itu yang pertama doa Bapa kami, karena doa ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua aku percaya, karena aku percaya ini inti imannya para rasul yang kita teruskan. Dan yang ketiga ini doa Salam Maria. Karena salam Bunda Maria itu selalu menolong. Seperti peristiwa perkawinan di Kana, Bunda Maria ini yang menyampaikan doa pada Tuhan Yesus. Permohonan kita pada Tuhan Yesus dan mujizat terjadi. Maka doa Bapa kami, aku percaya Salam Maria ini bagi saya doa yang sangat ampuh.
Romo mau tanya nih, ya misalkan Romo minum anggur, bolehkah saya juga tiap hari minum anggur? Ya, Romo setiap misa minum anggur, itu tapi itu darah Kristus ya. Memang wujudnya itu anggur. Kalau kalian mau minum anggur, maka jadi Romo dulu saja ya. Nanti jadi Romo bisa minum setiap hari. Baik, tentang minum anggur. Ini lebih-lebih berkaitan juga soal budaya. Ada perbedaan, misalnya kalau di Eropa minum anggur itu hal yang biasa. Lebih-lebih untuk yang dewasa itu ya, anak-anak tidak. Mungkin kalau di tempat kita di Indonesia minum anggur itu tidak lazim atau mungkin juga dikatakan tidak baik. Kita coba kembali kepada kitab suci ya. Kita lihat misalnya di 1 Timotius bab 5 ayat 23. Ini Rasul Paulus itu menasihatkan pada para penatua termasuk Timotius begini. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ternyata dulu itu kalau orang sakit perut atau mungkin masuk angin, itu minum anggur sedikit ya. Dan itu bisa menyembuhkan. Kalau saya mendengar cerita dari para misionaris dulu, para Romo Londo itu yang di tempat kita kalau sakit perut atau masuk angin itu juga minta di masake, direbuske susu dicampur dengan anggur itu. Dan itu menyembuhkan itu ya. Nah, maka di sini kita lihat juga konteksnya minum anggur apa ini. Dalam misa atau untuk kesembuhan dari sakit atau untuk keperluan yang lain. Yang jelas kalau minum anggur untuk mabuk-mabukan itu dilarang. Itu ya. Mau tanya lagi nih, tadi kan juga berhubungan dengan misa. Nah, boleh nggak sih kita misa itu cari pilih-pilih atau cari Romo yang sekiranya lucu, yang sekiranya hobinya singkat gitu loh. Boleh nggak sih? Kan zamannya kan misa online. Saya mau misa sana ke, soalnya Romonya lucu dan singkat gitu. Boleh nggak sih? Ya, ini kan sekarang zamannya misa online. Kita bisa memilih mau ikut misa di mana, dengan romo siapa, gitu. Jawabannya boleh, silahkan. Yang penting membantu teman-teman semua untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk beribadah, berdoa pada Tuhan Yesus. Boleh mau ikut misa mana saja itu ya. Tapi ingat bahwa kita semua juga mempunyai gereja kita masing-masing, paroki kita masing-masing gitu ya. Kita juga perlu terlibat di dalam gerak pelayanan paroki kita. Kita juga perlu memberi perhatian dan menunjukkan kesatuan dengan gereja paroki di mana kita berada. Karena kesatuan di dalam gereja setempat inilah yang sebenarnya meneguhkan iman kita. Maka dari itu, kalau mau milih misa di mana saja boleh. Misa sebanyak-banyaknya juga silahkan. Yang penting mendukung untuk kita semua semakin beriman pada Tuhan Yesus dan tidak lupa dengan gereja parokinya sendiri.